Oke, selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini Bu Lina akan review tentang hitungan kimia atau stoichiometry. Kalau kemarin sudah mereview tentang larutan elektrolit non-elektrolit, hari ini kita review yang hitungannya. Untuk yang hitungan kimia yang Bu Lina review pertama kali adalah hitungan kimia pada keadaan standar. Keadaan standar itu yang bagaimana? Keadaan standar itu kalau kondisinya suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Jadi harus keadaan ini. Kalau misalnya suhunya tidak 0 derajat Celcius, misalkan 28 derajat Celcius, berarti nanti bukan keadaan standar, tapi masuknya kepada keadaan gas ideal gitu ya. Nah, untuk yang keadaan standar kita menggunakan rumus jembatan mol. Jadi mol di sini adalah segala sesuatu hitungan kimia itu pasti dihubungkan dengan mol, maka mol disebut dengan jantung hatinya stoichiometry gitu ya. Pusatnya selalu mol, ada mol berubah ke massa, mol berubah ke volume atau mol ke jumlah partikel. Kalau prinsipnya keluar dari mol itu selalu dikalikan. Nah, tergantung dikalikan apa. Misalnya mol ke massa berarti dikalikan AR atau MR. MR itu masih ingat ya, MR adalah massa molekul relatif. Jadi misalnya ada, hitunglah MrH2O. Nah, mencari MrH2O dicari dari mana? Oh, MrH2O dicari dari ARH kali banyaknya H ditambah ARO kali banyaknya O. Nah, ARH berapa? ARH itu sudah ditetapkan selalu 1. Untuk AR nanti nilainya sudah ada sendiri ya. ARH 1 kali banyaknya H berapa? Jumlahnya di sini hanya ada 2. Berarti 1 kali 2 ditambah ARO. O itu 16. Oh, berarti di sini 16 kali banyaknya O berapa? O-nya di sini hanya 1. Berarti kalikan 1. Berarti ARH2O adalah totalnya 2 ditambah 16, 18. Itu ya, itu materi kelas 10 dulu. Nah, itu untuk mencari MR. Jadi tadi kalau mol ke massa mol ke massa dikalikan MR atau AR-nya. Untuk mol ke jumlah partikel dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro atau dikenal dengan L ya, itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23. Kelihatan ya? Tuh. Itu kalau untuk ke jumlah partikel. Kalau dari mol ke volume dikalikan 22,4 liter per mol. Itu kalau keluar dari mol. Sedangkan bagaimana sekarang kalau masuk? Jadi dari ada massa dicarikan mol, dicari molnya berarti kan masuk ini. Berarti massa ke mol, atau misalnya diketahui volume, dicari molnya berarti mencari volume, mencari mol dari volume. Atau juga dengan jumlah partikel berarti kebalikannya. Yang kebalikannya yang tadi. Kalau keluar dikali berarti kalau masuk selalu dibagi. Nah, dibagi dan bagaimana sama. Kalau ini tadi mol ke massa dikalikan AR atau MR, kalau massa ke mol berarti dibagi AR atau MR. Itu ya, itu keadaan standar. Untuk keadaan gas ideal, tadi sudah saya katakan gas ideal berarti di luar 0 derajat Celcius dan di luar 1 atm. Keadaan gas ideal mengikuti rumus PV sama dengan nRT, di mana P itu tekanan, satuannya adalah atm. V-nya volume yaitu liter, N-nya mol, R tetapan gas ideal, nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian T-nya suhu, suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Jadi kalau nanti ada derajat Celcius, maka harus kamu tambahi 273 supaya jadi Kelvin. Itu ya. Nah, yang berikutnya contohnya sekarang. Nah, contohnya. Bentar, saya susun gini biar nanti gampang ya. Contohnya, hitung mol dari 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti yang diketahui, yang A diketahui itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Apa itu? Dari sini, ini maksudnya keadaan standar ya. Keadaan standar. Nah,
pada keadaan standar disuruh mencari mol dari 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu apa? Dari sini, dari massa, mol, jumlah partikel, volume, itu berarti dia masuk ke jumlah partikel. Jadi kuncinya jumlah partikel itu pasti ada titik-titik kali 10 pangkat 23 atau kali 10 pangkat 24, itu berarti partikel. Ya, berarti di sini yang diketahui adalah partikelnya, jumlah partikel yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang dicari molnya, berarti dari partikel ke mol. Dilihat di sini tadi, dari partikel ke mol, oh dia masuk. Kalau masuk berarti tadi dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga di sini untuk jawaban yang A berarti mol dari senyawa ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 yang diketahui ini tadi, ya toh, dibagi dengan bilangan Avogadro-nya. Kebetulan bilangan Avogadro-nya juga sama, 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti ketemu 1 mol. Itu ya. Itu yang A. Yang B, contoh B. Di sini ada 24 gram FeS2. Nah, gram berarti dia adalah massa. Yang diketahui massa. Yang disuruh mencari adalah molnya. Dilihat jembatannya tadi. Massa ke mol, massa ke mol berarti masuk. Kalau masuk berarti dibagi berapa? AR atau MR-nya. Nah, sekarang dilihat ini karena bentuknya senyawa FeS2, berarti kamu harus cari dulu MR FeS2. Dicari dari ARS kali banyaknya ARFe. Nah, kali banyaknya Fe. Banyaknya Fe berapa? Oh, di belakangnya Fe enggak ada angka. Berarti maksudnya pasti Fe-nya cuma 1. Berarti ARFe kalikan 1. Ditambah dengan ARS. Nah, ARS kali banyaknya S. Banyaknya S berapa? Oh, ada angka 2. Berarti di sini banyaknya S ada 2. Maka dikali 2. Sehingga nanti ARFe tadi sudah diketahui, ARFe-nya 56. Berarti di sini ada 56 kali 1 ditambah ARS-nya 32. 32 kali 2. Nah, sudah, nanti kalian hitung, jumlahkan. Misalkan ini X gram per mol, ya. Biar cepat. X gram per mol, itu MR-nya. Maka nanti tadi kalau sudah ketemu MR, tadi dari massa ke mol. Massa ke mol dibagi dengan MR-nya. Berarti mencari mol. Nah, mol FeS2. Mol FeS2 dicari dari massa FeS2 dibagi dengan MR FeS2. Masanya berapa? 24 gram. Berarti di sini 24 gram dibagi MR FeS2-nya tadi yang sudah kalian hitung dulu, ini Bunda masih misalkan X, berarti dibagi X gram per mol. Nanti ketemu sekian mol. Ketemu sekian mol. Itu ya. Itu untuk contoh 1. Oke, contoh kedua. Contoh kedua, berapa massa dari 10 liter O2 pada keadaan standar? Nah, berapa massanya? Dilihat. Yang ditanyakan massanya dari 10 liter, berarti yang diketahui adalah volume dari O2 ada 10 liter. Nah, volume O2 10 liter. Oh, volume yang mana toh ini? Volumenya ini. Ya, disuruh mencari apa masanya. Masanya di sini. Berarti kalau dari volume mau ke massa harus lewat mol. Berarti volume dulu ubah menjadi mol. Berarti di sini kamu nulisnya adalah mol O2 dicari dari mol O2 dicari dari volume, ya toh? Volume ini tadi volume O2, terus diapakan? Kalau naik tadi dibagi. Nah, berarti dibagi berapa? 22,4. Berarti ini volume O2 dibagi 22,4. Nanti ketemu 10 per 22,4 mol. Itu kan?
Nah, 10/22,4 mol itu baru molnya. Yang dicari adalah massa. Mol ke massa baru dikalikan dengan MR atau AR-nya. Nah, ARO 16 berarti kalau O2 kan bentuknya MR. MrO2 berarti 16 kali banyaknya O ada 2 kali 2 berarti 32. Itu ya, itu MR-nya. Maka nanti massanya, massa O2 itu dicari dari tadi mol O2 dikalikan dengan MrO2. Nah, mol O2 ini tadi 10/22,4 dikalikan MR-nya 32. Nanti kamu hitung ketemu sekian gram. Sekian gram. Itu ya, itu untuk contoh contoh hitungan kimia. Ya, contoh hitungan kimia. Nah, yang ketiga, contoh ketiga sekarang. Contoh ketiga. Berapakah massa dari 10 liter gas N2 pada 27 derajat Celcius 2 atm? Nah, kalau ini kan berarti tidak 0 derajat Celcius, tidak 1 atm. Berarti tidak keadaan gas standar, tapi keadaan gas ideal. Maka nanti menggunakan rumusan yang ini gitu ya. Jadi di sini sudah diketahui dulu, diketahui yang pertama adalah volumenya berapa? 10 liter. Kemudian gas N2 berarti di situ ada molekulnya N2 gitu. Pada 27 derajat Celcius berarti T-nya ada 27 derajat Celcius itu. Kemudian P-nya tekanan ATM itu ada 2 ATM. Terus diketahui ada ARN yaitu 14. Itu. Kalau ada ARN sedangkan ini tadi adalah N2, berarti nanti bisa dicari MRN2 itu adalah 14 kali 2 ketemu 28. Itu baru yang diketahui, ya toh. Yang ditanyakan adalah apa? Massa. Oh, massa dari N2. Massanya N2 yang ditanyakan. Tuh ya. Nah, pakai rumus apa tadi? Pakai rumus PV sama dengan nRT karena dia bukan keadaan standar. Berarti PV sama dengan nRT. P-nya berapa? P-nya ada ini 2. Berarti masukkan 2. Volumenya berapa? Volumenya 10 liter, ya toh? Terus ini tadi ATM ya. Sama dengan N-nya berapa? Belum tahu, ya toh? Nggak ada N-nya, berarti N. R-nya berapa? Kalau R tadi sudah tetapan gas ideal, nilainya selalu 0,082. Oh, berarti kalikan 0,082. T-nya berapa? T-nya 27 derajat Celcius. Tapi T tadi harus dalam satuan Kelvin, berarti harus ditambahi 273. Berarti 27 ditambah 273. Sehingga nanti ketemu berapa ini? 300 ya, 300 Kelvin. Oh, berarti nanti di sini dimasukkan 300. Sudah dihitung, berarti N-nya nanti 2 kali 10 yaitu 20 dibagi dengan ini 0,082 kali 300. Podo wae 8,2 kali 3. Dah nanti dihitung N-nya sekian mol, X mol. Misalnya gitu. Ya, ini baru molnya. Yang ditanyakan apa? Masanya. Nah, massa kalau diketahui mol, ini terus kemudian digabungkan dengan yang standar. Nah, sudah diketahui mol, terus ke massa. Mol ke massa diapakan? Dikalikan MR. Oh, berarti nanti massa N2. Nah, massa N2 adalah mol dari N2. Ini tadi mol ya, ini tadi mol. Nah, mol N2 ini tadi dikali dengan MrN2 kan. Mol N2 berapa tadi? Ini misalkan X mol tadi sudah nanti kalian hitung dulu. Ini X mol. Nah, X mol kali MR-nya berapa? MrN2 tadi 28. Satuannya gram per mol. Berarti nanti ketemu sekian gram.
Oke, itu ya, itu untuk yang hitungan kimia. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya terakhir adalah molaritas. Molaritas atau konsentrasi. Untuk molaritas itu ada beberapa rumusan. Rumusan yang pertama itu M sama dengan, molaritas itu simbolnya M atau konsentrasi atau kepekatan, simbolnya M besar. M besar sama dengan A per MR kali 1000 per V. A-nya itu adalah massa massa zat terlarut. MR senyawa. Ya. Kemudian 1000 sudah tetapan, V itu volume. Kalau kamu menggunakan rumus ini, maka volumenya satuannya adalah mililiter, harus mililiter kalau pakai rumus ini. Ya. Tapi kalau pakai rumus yang kedua, M sama dengan N per V. N-nya mol, V-nya volume. Yang ini satuannya harus liter. Bedanya itu, ya. Kemudian kalau yang ketiga, rumus ketiga bisa juga 1000 kali rho. Rho itu apa? Massa jenis kali persen massa, persentase massa dibagi MR senyawa. Dibagi MR senyawa. Tuh ya. Contoh. Jika di dalam botol pereaksi terdapat 250 ml larutan NaOH, jadi di sini yang diketahui adalah sebentar. Jadi yang di sini diketahui apa? Volume. Nah, volumenya ada 250 ml. Volume NaOH ya berarti ya. Oke. MR-nya ada 40. Yang konsentrasinya, ini MR-nya tadi, konsentrasinya ada berapa konsentrasi? 0,4 molar. Yang ditanyakan berapa jumlah mol NaOH yang terkandung di dalam larutan tersebut. Nah, berapa jumlah mol NaOH yang terkandung dalam larutan tersebut? Nah, sekarang dilihat, ini kan yang ditanyakan, yang A yang ditanyakan adalah mol NaOH. Gitu. Ada volume, ada MR, ada molaritas. Bisa kamu pakai rumus pertama, kedua, ketiga. Kalau saya langsung milih yang kedua. Kenapa? Kan yang ditanyakan molnya. Itu volumenya sudah ada. Molaritasnya ada. Berarti kan bisa dicari N-nya. Gitu. Maka nanti kalau di sini M-nya, M sama dengan N per V. Nah, M-nya berapa? 0,4. N-nya berapa? N ini yang ditanyakan. N kan mol tadi ya. N per volumenya berapa? Volumenya 250 ml. Tapi kalau pakai rumus kedua, itu volumenya harus dalam bentuk liter. Berarti 250 ke mililiter ke liter. Jadi dibuat jadi 0,25 liter. Oh, berarti ini 0,25. Maka nanti ketemu N-nya sama dengan 0,4 dikalikan 0,25 sekian mol. Ya, itu yang A. Yang B. Berapa gram NaOH yang terlarut dalam larutan tersebut? Nah, ini lanjutan. Ini tadi kan 0,4 kali 0,25 berarti sama saja piro kicah? 4 kali 2,5 ya. 4 kali 25 100. Berarti ini 10 mol, gitu ya. Oke, 10 mol. Nah, 10 mol ini berapa gram? Kan pertanyaannya gitu. Ya toh? Berarti nanti kamu tinggal mencari massa dari NaOH tadi. Hubungannya dengan stoikiometri tadi. Jadi kalau tadi mencari massa sudah diketahui mol ke massa dikalikan MR-nya. Berarti di sini massa NaOH adalah mol kali MR. Molnya berapa? 10 mol. Kali MR-nya berapa? 40. Berarti nanti massanya 400 gram. Itu ya, itu yang B. Contoh terakhir.
Di dalam larutan tersedia larutan asam format 4,6%. Nah, kalau ada kata persen, berarti ini pasti prosentase massa. Berarti sudah langsung diketahui. Prosentase massanya itu ada 4,6%. Gitu. Ada ARH1C12O16. Oke. Dengan massa jenis tadi apa? Massa jenis itu rho. Berarti rho-nya ada berapa tadi? 1,01 gram per mililiter ini ya. Tentukan konsentrasinya. Wes iki jelas. Berarti Bapak pakai rumusan M sama dengan yang ini toh. M sama dengan 1000 kali rho gitu kan. Berarti M sama dengan 1000 kali rho kali prosentase massa dibagi dengan MR. Itu ya, dibagi MR. Udah dimasukkan 1000 kali rho-nya berapa? 1,01. Prosentasenya berapa? 4,6%. 4,6% itu berarti 4,6 dibagi 100. Nah, ini nanti yang kamu masukkan ke sini. Dibagi MR. MR siapa? MR CHO2H. MR-nya dicari dari mana? Dari tadi, yang kayak tadi MR CHO2H berarti dicari dari ARC gitu toh. ARC kali banyaknya C1 ya toh, ditambah ARH kali banyaknya H ada 2 ditambah dengan ARO kali banyaknya O2. Udah itu dijumlahkan semua. Nanti dimasukkan ke rumus yang di sini. Terus dihitung molaritasnya. Oke, itu untuk review kita hitungan kimia dan konsentrasi. Silakan dipelajari dulu, bisa diulang-ulang. Kalau tidak paham boleh bertanya ke Bu Lina lewat WA. Itu ya Nak, terima kasih.